Salam dan bahagia. Perkenalkan, Kami dari kelompok 3. saya Ruri Wijayanti, SD Negeri 24 Parupu Tabing, Kota Padang. Saya Elisa Mesuryana, SLB Negeri 2 Kota Padang. Saya Septi Sumarni dari SD 10 Lampung Bukit, Kota Padang. Kami CGP Angkatan 8. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Wi. Selamat pagi Bu Isya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik Bu. Bagaimana dengan kabar Bu Isya hari ini? Puji Tuhan sehat ya Bu. Begini Bu Umi. Nah, Ibu kan mau melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan nih sama Bu Umi. Nah, yang pertama kita akan berdiskusikan tentang rubrik penilaian untuk coaching Ibu. Nah, setelah itu apakah coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tinta? Karena kalau kita coaching harus menggunakan alur tinta ya Bu. Iya. Nah, setelah itu bagaimana Ibu memberi pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut bisa menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Dan jangan lupa Ibu Umi harus melakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan pertama, saya akan menanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu mengenai kesadaran penuh Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbeda begitu. Baik ya Bu. Berarti kompetensi yang Ibu kembangkan secara spesifik yang dapat diobservasi ya Iya. Bu ya. Iya. Nah, secara observasi ya. Berarti kompetensi nanti yang akan saya kembangkan itu yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu. Oh, begitu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian yang terakhir Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya nanti itu menemukan solusi dari permasalahannya atau nanti menemukan langkah-langkah dari bagaimana coaching tersebut mengatasi permasalahannya begitu mungkin Bu. Oh, baik Bu Uwi. Demikian dulu ya Bu pra observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap coaching. Terima kasih Bu Lisa. Baik Bu Uwi. Selamat pagi Ibu Septi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Bu Wi. Alhamdulillah pagi ini dalam keadaan sehat. Nah, baik Ibu Septi, dengar-dengar Ibu Septi ada yang mau diceritakan sama saya, betul begitu Bu? Betul Ibu, ada hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke Ibu, kira-kira apa ya yang akan Ibu Septi bicarakan, sampaikan kepada saya? Begini Ibu, terkait dengan guru-guru saya di sekolah masih melakukan penyampaian pembelajaran dengan metode konvensional seperti ceramah dan selalu ceramah, sehingga penyampaian materi tersebut tidak bervariatif. Sedangkan zaman sekarang seperti kita tahu kan banyak menggunakan teknologi seperti penggunaan PowerPoint. Oh begitu ya Bu. Nah, dari yang Ibu Septi sampaikan berarti penyampaian materi belajar di sekolah Bu Septi tidak bervariasi ya Bu ya? Betul sekali Ibu. Nah, kira-kira dari percakapan kita kali ini apa sih yang akan Ibu harapkan dari teman-teman Ibu supaya belajarnya lebih bervariasi lagi? Baik, dari percakapan kita kali ini saya ingin ya adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran.
Nah, baik, berarti ada perubahan nanti ya Bu ya di dalam penyampaian materi pembelajaran ya Bu ya. Perubahan penyampaian materi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan dan Ibu harapkan nantinya gitu? Saya ingin adanya perubahan dalam model dan metode pembelajaran yang lebih bervariatif. Seperti yang saat ini kita ketahui adanya aplikasi pembelajaran atau yang paling dekat dengan kita, yaitu penggunaan PowerPoint. Itu sudah cukup bagus mungkin digunakan dalam penyampaian dalam pembelajaran. Iya. Nah, berarti intinya kan Ibu Septi pengennya menyampaikan materi pembelajaran lebih bervariatif. Jadi kalau ada kondisi idealnya itu kira-kira pada level 1 sampai 10 guru-guru di sekolah Ibu itu termasuk ke level yang mana sih gitu? Sepertinya saat ini berada di level 5 sih Bu, karena di sekolah masih banyak guru-guru senior yang menggunakan metode ceramah. Nah, kira-kira Ibu Septi menginginkan sebuah perubahan yang mana Bu Septi ingin mencapai level berapa begitu? Saya pikir mencapai level 7 saja sudah cukup baik Bu. Oh, baik. Berarti Bu Septi menginginkan perubahan untuk mencapai ke level 7 ya Bu ya. Nah, untuk mencapai ke level 7 ini kira-kira Ibu Septi ada ide atau planning rencana ke depan itu mau berbuat seperti apa sih terhadap rekan-rekan guru di sekolah Ibu Septi nantinya? Baik, ya sebenarnya itu sih masih saya pikirkan ya Ibu. Apakah itu pendampingan atau mentoring kepada guru-guru mungkin secara bergantian gitu. Nah, baik Bu Septi. Mungkin Bu Septi ingin berencana untuk melakukan pendampingan atau mentoring ya. Adakah lagi strategi lain selain itu Bu? Mungkin saya akan melakukan workshop tentang penggunaan media pembelajaran di sekolah. Baik, berarti pilihannya ada 2 ya Bu ya. Apakah Bu Septi melakukan mentoring atau melaksanakan workshop? Nah, bagus sekali planning Ibu untuk kedepannya. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan ya Bu ya. Nah, untuk keadaan saat ini pada sekolah Ibu Septi kira-kira mana yang lebih nyaman yang bisa kita lakukan untuk saat ini? Sepertinya untuk saat ini kegiatan mentoring lebih tepat digunakan sih Bu, mengingat kondisi guru yang senior terkadang tidak bisa mengikuti workshop. Nah, selain itu untuk workshop pasti membutuhkan dana dan persiapan yang lebih banyak. Baik, nanti jadi intinya Ibu Septi itu memilih melakukan kegiatan mentoring. Ya. Nah, pada saat kegiatan mentoring itu kira-kira kapan ya akan Ibu Septi laksanakan atau Ibu Septi lakukan? Baik, sepertinya mulai minggu ini atau minggu depan akan memulai melakukan kegiatan mentoring kepada guru-guru saya di sekolah. Baiklah Bu Septi, berarti mulai minggu depan Ibu Septi akan memulai melakukan kegiatan mentoring ini kepada guru-guru di sekolah. Apakah ada guru tersebut nantinya membantu Ibu dalam kegiatan mentoring tersebut? Saya akan meminta bantuan dari guru lain seperti mungkin Ibu Yeti, Ya. Bapak Imran mungkin yang sudah ahli dalam media pembelajaran. Mungkin emang sama-sama sebaiknya ya Bu ya kita melakukan kolaborasi itu dengan guru-guru rekan sejawat kita di sekolah ya Bu ya. Ya, benar sekali Ibu. Saya akan berkolaborasi dengan guru-guru saya di sekolah. Nah, oke Bu Septi, dari percakapan ini apa yang Ibu Septi dapatkan? Baik Bu Ruri, dari percakapan ini saya mendapatkan perubahan dan penyampaian materi pembelajaran kepada guru-guru di sekolah saya melalui mentoring. Baiklah Bu Septi, berarti Bu Septi sudah mendapatkan gambaran itu tentang bagaimana membuat guru-guru rekan sejawat Bu Septi dapat melakukan penyampaian pembelajaran yang lebih bervariasi lagi untuk kedepannya. Nah, oke, nanti akan saya tunggu kabar dari Ibu Septi. Baiklah, percakapan kita hari ini sepertinya sudah selesai ya Bu Elisa. Semoga rencana Ibu Septi nantinya Bu Elisa dapat terlaksana sesuai dengan planning Ibu Septi. Baik Ibu Wi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan semua cerita keluh kisah saya hari ini. Oke, sama-sama Ibu Septi ya. Semoga kita dapat mengobrol lagi di lain kesempatan. Selamat pagi Ibu Septi. Selamat pagi juga Ibu Wi, terima kasih. Selamat siang Bu Uwi. Selamat siang Bu Ica.
Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya? Iya. Dengan Ibu Septi. Baiklah Ibu, sekarang saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang observasi coaching yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang Ibu inginkan? Nah, pada saat coaching itu ya Bu Ica ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta dengan menanyakan tujuan dari guru tersebut, terus identifikasi bagaimana rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tirta tersebut, coaching tersebut dapat menggali dan menemukan solusi dari permasalahan si coachee. Oh begitu ya Bu Wi. Saya sebagai observer tadi telah memperhatikan coaching yang telah Ibu lakukan. Ibu Wuri telah melakukan coaching dengan alur tirta ya Bu, sudah ada alur tirtanya. Iya, betul, Ibu. Dan Ibu sudah berusaha menggali coachee untuk dapat menemukan solusi dari masalah yang dialami coachee. Nah sekarang pertanyaan yang terakhir Bu Wi sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan terkait coaching yang telah Ibu lakukan? Mungkin di sini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi seperti lebih memahami lagi ke coaching kita itu sehingga kita dapat melakukan coaching dengan baik dan semaksimal mungkin tentunya. Iya bagus ya Bu ya. Oke Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lagi ya Bu ya, coaching yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu Iya. Ica. Sama-sama Ibu Ruri. Assalamualaikum Ibu Septi, selamat pagi Ibu Septi. Waalaikumsalam Bu Wi. Bagaimana kabarnya Bu Wi? Baik Bu Septi. Nah, sebelum kita melakukan coaching pada awal ini, saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu. Pertama, nanti bagaimana cara mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini? Berarti kompetensi yang Ibu kembangkan yaitu presensinya atau mendengarkan aktif dan memberikan atau pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, terus bagaimana coach tersebut menanggapi merespon pertanyaan dari coachnya? Dan nanti Ibu jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Septi, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching Ibu kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk presensi kali ini yaitu mendengar aktif atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, baik Bu. Kompetensi mana nanti yang akan Ibu kembangkan secara spesifiknya kepada coach yang akan Ibu observasi nanti? Baik, jadi mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian ya Bu ya, yang terakhir itu bagaimana indikator yang bagaimana sih yang nantinya Ibu inginkan dalam proses coaching nantinya? Yang saya inginkan ya Bu ya untuk coaching ini yaitu untuk menemukan solusi ya, solusi dari permasalahan-permasalahan atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya, baik ya Bu ya. Mungkin itu yang nanti akan Ibu observasi nanti langkah-langkahnya. Mungkin itu sedikit singkat jelasnya saya menjelaskan kepada Ibu. Nah, silakan Ibu melakukan coaching Ibu dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan alur kita kepada coaching Ibu. Nah, oke Ibu. Iya, baik, terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Ica, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Septi, kabar baik Bu? Baik Ibu Elisa, dengar-dengar Ibu Elisa ada yang mau diceritakan nih. Hal apa begitu Ibu Ica? Begini Bu Septi, Ya. saya ingin bercerita sedikit. Jadi guru-guru di sekolah saya itu masih menggunakan pembelajaran yang konvensional. Jadi media penyampaian pembelajarannya masih konvensional Bu, masih ceramah-ceramah seperti itu Bu. Padahal kan zaman sekarang ini
udah zaman teknologi ya Bu. Udah pakai Quizlet, terus udah pakai PowerPoint seperti itu ya Bu ya. Iya. Tapi kalau guru-guru di sekolah saya masih banyak menggunakan penyampaian media pembelajaran itu secara konvensional Bu. Cara ceramah ya Ibu ya. Iya Bu. Oke Bu Ica, kira-kira apa yang Ibu Ica sampaikan? Yang saya sampaikan itu Bu, penyampaian pembelajarannya itu tidak bervariatif Bu. Begitu. Nah, dari yang Ibu Elisa sampaikan itu berarti penyampaian materi di sekolah Ibu itu berarti tidak bervariatif ya Ibu ya? Iya, betul sekali Ibu. Iya. Betul Bu. Iya. Baik, nah kira-kira ya Bu Ica ya, percakapan kita kali ini apa yang Ibu Ica harapkan gitu? Dari percakapan ini Bu, saya ingin ada perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran pada guru-guru saya di sekolah. Oh, seperti itu. Berarti perubahan yang akan Ibu sampaikan itu atau penyampaian materi tersebut, kira-kira perubahan atau penyampaian materi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan? Yang saya inginkan itu sebenarnya Bu, metode pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Setidaknya yang lebih dekat dengan kita seperti penggunaan PowerPoint. Iya kan Bu, penggunaan PowerPoint yang digunakan dalam penyampaian pembelajaran Bu. Gitu. Baik, berarti intinya Ibu Elisa ingin menyampaikan materi pembelajaran lebih bervariasi ya Ibu ya. Jadi kalau ada kondisi idealnya seperti itu, kira-kira jika kita akan ke level 1 sampai 10 begitu, kira-kira guru-guru Ibu Elisa sudah mencapai di mana? Mungkin Bu level 5 sepertinya Bu. Karena masih banyak guru yang senior yang suka memakai seperti ceramah-ceramah itu Bu. Oh, seperti itu. Oh, berarti kira-kira Ibu Elisa menginginkan sebuah perubahan ya Bu Ica ya. Berarti Ibu Ica menginginkan level berapa? Paling tidak Bu, naik 2 tingkat lah Bu. Level 7 itu udah cukup tuh Bu untuk guru-guru saya. Baik, berarti Ibu Ica menginginkan perubahan ke level yang lebih baik dari yang 5 tadi ya Bu Ica ya. Kira-kira apa lagi ide yang akan Ibu Ica atau mau berbuat seperti apa lagi untuk rekan-rekan atau guru-guru Ibu Ica di sekolah? Sepertinya saya akan lakukan itu ya Bu, seperti pendampingan atau mentoring seperti itu Bu. Luar biasa Bu Ica. Luar biasa ya Bu Ica ya. Baik, berarti Bu Ica ingin berencana melakukan pendampingan ya Bu Ica ya, atau mentoring. Selain pendampingan atau mentoring, strategi apa lagi yang akan Ibu Ica lakukan? Sepertinya saya bisa juga melakukan workshop ya Bu ya. Melakukan workshop seperti itu Bu. Baik, berarti pilihannya ada 2 ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu Elisa melakukan mentoring atau melakukan workshop? Saya sepertinya Bu, kalau melihat situasi saat ini saya lebih memilih mentoring ya Bu ya. Mentoring sepertinya lebih tepat menggunakannya karena mengingat kondisi guru yang senior terkadang sulit mengikuti workshop. Juga workshop kan membutuhkan banyak dana ya Bu ya. Betul sekali Bu Ica. Baik, jadi intinya ya Bu Ica ya, Bu Ica lebih memilih atau melakukan mentoring ya Bu Ica ya. Iya. Nah, untuk metode mentoring ini kira-kira Bu Ica kapan bisa melaksanakannya gitu? Mungkin secepatnya minggu depan sepertinya Bu. Minggu depan saya akan mulai melakukan mentoring ini. Baiklah, berarti mulai minggu depan Bu Ica sudah mulai melakukan kegiatan mentoring kepada guru-guru Bu Ica di sekolah. Iya. Dan kemudian nanti apakah Ibu Ica atau guru-guru yang nantinya akan membantu Ibu, siapa kira-kira nanti yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini? Sepertinya Bu, saya akan meminta melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah saya, dan saya akan minta bantuan kepada seperti Ibu Yeti dan Bapak Indra. Ya. Saya baiklah Bu Ica, untuk melakukan
melakukan kolaborasi terhadap guru-guru di sekolah Ibu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Saya akan melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Baik Ibu Ica, untuk percakapan kita kali ini apa lagi kira-kira yang ingin Ibu dapatkan seperti itu Ibu? Dari percakapan Iya, kali ini, apa yang Ibu ingin dapatkan seperti iya itu? Bu. Dari percakapan kita ini Bu, Iya. saya mendapatkan penyampaian materi pembelajaran kepada guru-guru di sekolah saya Ya. dengan melalui mentoring. Mentoring ya Bu ya. Iya. Baiklah, berarti Bu Ica sudah mendapatkan gambaran bagaimana jenjang untuk membuat guru-guru ini dalam pembelajaran untuk pembelajaran di kelasnya supaya nanti dapat melakukan pembelajaran yang bervariasi ya Bu ya. Iya. Kemudian metode-metodenya yang bervariasi juga sehingga mungkin anak kita bisa mencapai apa namanya itu Bu Ica, mencapai nilai yang terbaik dari Iya, sebelumnya. Iya Bu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan sudah mau mendengarkan semua cerita saya ya Bu Septi. Baik Bu Ica, sama-sama. Nah, semoga kita dapat mengobrol lagi di lain kesempatan ya Bu Ica ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu Septi. Sama-sama Bu Ica. Selamat siang Ibu Septi. Selamat siang, Bu. Nah, tadi Ibu sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Ibu Ica. Nah, baiklah saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu tentang observasi yang sudah Ibu lakukan. Nah, yang pertama tadi yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang Ibu inginkan itu bagaimana? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tirta tersebut dapat menggali dan menemukan solusi dari permasalahan coaching. Nah, oke Ibu Septi. Saya rasa saya sebagai observer tadi telah memperhatikan coaching yang telah Ibu lakukan. Nah, Ibu Septi telah melakukan coaching itu dengan menerapkan alur tirta. Nah, Ibu sudah berusaha menggali coachingnya untuk dapat menemukan solusi dari masalah tersebut yang dialami oleh coaching tersebut. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup. Nah, kompetensi apa lagi sih yang pengen Ibu kembangkan terkait coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin lebih memahami lagi tentang coaching kita sehingga kita dapat melakukan coaching dengan baik. Oke Bu, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya apa yang telah Ibu inginkan dan akan Ibu kembangkan lagi ke depannya terwujud ya Bu ya. Mungkin terwujudnya ini nanti secara konsisten akan diterapkan oleh Ibu Septi sebagai coaching dan coachingnya. Nah, mungkin sekedar hanya itu ya Bu ya. Kita akhiri dan kita tutup percakapan kita mengenai coaching yang telah Ibu lakukan. Baik Ibu, terima kasih Bu Wi. Sama-sama Ibu Septi, terima kasih kembali. Apa kabar Bu Ica? Ya Bu, kabar baik Bu. Bu Septi gimana? Kabar baik juga Bu Ica. Nah Bu Ica, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ica untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu Ica ya. Baik Bu Ica, coaching kali ini berarti coach dan coachee akan dinilai ya Bu Ica ya. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum gitu. Jadi untuk memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu nantinya. Kemudian bagaimana coach tersebut menanggapi atau merespon pertanyaan dari coachnya. Kemudian jangan lupa nanti Ica harus sesuai dengan prinsip coaching yang telah kita pelajari, diantaranya itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu
kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Baik Bu Septi, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, yaitu kesadaran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik dari Ibu. Berarti kompetensi mana yang ingin Ibu nanti kembangkan secara spesifik sebelum dapat diobservasi gitu Ica? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif ya Bu, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu Ica ya, indikator bagaimana kira-kira yang akan Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya Bu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, berarti demikian dulu ya Bu Ica ya observasi kita kali ini. Silahkan Bu Ica untuk melakukan coachingnya terhadap coaching. Baik Bu Septi, terima kasih Bu. Terima kasih ya Bu Ica. Selamat pagi Bu Wi. Selamat pagi Bu Ica. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana dengan Ibu Ica? Puji Tuhan saya juga baik Ibu. Iya. Bu, saya dengar-dengar Ibu Wi ada yang mau diceritakan nih sama saya. Betul begitu Bu? Betul Bu, ada yang ingin saya sampaikan. Oke, kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Begini Bu, terkait dengan guru-guru di sekolah saya itu masih melakukan kegiatan proses belajar mengajar ini, menyampaikan materinya secara konvensional. Berarti pembelajaran itu masih berpusat kepada gurunya, bukan berpusat kepada siswa ya Bu ya. Sekarang kan pembelajaran itu kan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu kan harus berpusatnya pada siswa, bukan teacher center lagi. Nah, selain itu metode dan model pembelajaran yang digunakan oleh guru-guru saya atau teman-teman rekan sejawat saya masih model yang tidak bervariatif, hanya itu-itu saja Ibu ya. Sedangkan zaman sekarang ini berbagai macam teknologi bisa digunakan. Ada PowerPoint yang bisa didesain lewat aplikasi Canva, ada Quizy, ada bermacam-macam platformnya yang untuk bagaimana cara kita mengeksplor, menggali lagi kemampuan siswa kita dalam proses belajar itu Bu ya. Oh begitu ya Bu Wi. Nah dari yang Ibu Wi sampaikan tadi berarti penyampaian materi pembelajaran di sekolah tidak bervariatif ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Oh gitu ya. Nah kira-kira dari percakapan ini apa yang akan Ibu Wi harapkan ini? Saya pengennya ada sebuah gebrakan dari teman-teman guru-guru saya, rekan sejawat saya ini Bu. Nantinya mereka bisa membawa perubahan yang berdampak positif. Bagaimana cara mengajarkan materi ini menggunakan model dan media yang bervariatif nanti kepada peserta didiknya gitu. Oke baik, berarti adanya perubahan ya Bu ya, dalam penyampaian materi pembelajaran ya Bu. Jadi perubahan penyampaian materi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu inginkan? Yang seperti misalnya di sela-sela pembelajaran, misalnya kalau siswa bosan itu kan hanya mendiamkan saja, jadi ini bisa guru tersebut lebih kreatif atau menggunakan ice breaking begitu ya nanti ya Bu ya, atau mengenalkan pembelajaran berbasis Quizy langsung pakai aplikasi scan barcode, atau bagaimana nanti siswa membawa handphonenya gitu kan, jadi secara langsung nilai anak langsung nampak sama dia. Jadi kan prinsip nilai itu kan nampak real, jadi nampak oleh siswa berapa nilainya tanpa ada kesenjangan di antara siswa yang lainnya begitu Bu. Oke baik ya Bu, berarti intinya Ibu Guru ingin penyampaian materi pembelajarannya itu lebih bervariatif ya Bu ya. Nah kalau ada idealnya nih Bu 1 sampai 10, kira-kira situasi di sekolah Ibu saat ini mencerminkan level yang berapa ya Bu? Mungkin kalau dilevelkan untuk yang tahap awal nih mungkin bisa 7 aja terlebih dahulu. Soalnya kan kebanyakan rekan-rekan guru saya kan masih banyak senior, mungkin dalam penggunaan IT atau teknologi masih agak-agak rada gimana gitu ya. Mungkin untuk level 7 kita nggak harus memaksakan perubahan itu terjadi secara langsung aja gitu. Mungkin secara bertahap gitu nantinya. Berarti
Ibu inginkan mencapai level 7 ya Bu. Berarti Iya. sebelumnya level berapa nih Bu? Level 5 sepertinya Ibu Ica ya, karena level 5 ya ya. sarana prasarananya mungkin tidak mendukung itu dari sekolah ya. Oh gitu. Ah. Ya ya Bu. Jadi inginnya Bu Ruri nih pinginnya sampai di level 7 ya Bu ya. Iya. Oke, nah kira-kira apa ide atau rencana yang akan Ibu Ruri lakukan terhadap rekan-rekan guru di sekolah itu? Itu sih masih dalam ancang planning saya, itu mungkin ada pendampingan nanti itu Bu, pendampingan secara mentoring itu kepada guru-guru tersebut nanti akan saya lakukan secara step by step, secara bergantian kepada rekan-rekan sejawat saya nantinya begitu. Baik, berarti Ibu Ruri berencana untuk melakukan pendampingan Iya. atau mentoring ya Bu? Apakah ada strategi lain Bu selain itu? Mungkin nanti strategi yang akan saya gunakan di dalam membantu rekan sejawat saya untuk mengembangkan PBM secara lebih bervariatif itu mungkin seperti apa namanya itu Bu, akan adanya diseminasi atau workshop tentang penggunaan iya. media pembelajaran yang lebih menarik atau kreatif gitu. Baik Bu Uwi, berarti ada dua pilihan ya Bu ya. Iya. Ada mentoring, pendampingan atau melaksanakan workshop ya Bu. Bagus sekali nih ide dari Bu Uwi ya Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya Iya. idenya ini. Mudah-mudahan. Nah, untuk keadaan sekolah saat ini, kira-kira dari dua tindakan tadi, mana yang lebih nyaman Ibu lakukan saat ini Bu? Mungkin kalau yang lebih nyaman itu sesuai dengan sarpas sekolah kita ya Bu ya. Mungkin lebih mengadakan workshop atau diseminasi cara penggunaan media pembelajaran, atau kalau kita menggunakan handphone atau bagaimana Quizy itu mungkin berbasis workshop gitu ya. Iya. Oh, berarti Ibu Ruri memilih kegiatan workshop ya Bu Iya. ya, melakukan kegiatan workshop. Kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan ini Bu? Mungkin itu sebelum saya melaksanakan kegiatan, saya mungkin terlebih dahulu diskusi sharing sama kepala sekolah. Dan insya Allah mungkin akan diusahakan minggu depan kita mulai startnya gitu ya Bu ya. Oh, minggu depan ya Bu. Iya. Baik, berarti Ibu Ruri akan melakukan workshop ini minggu depan ya Bu. Apakah Ibu nanti melakukan kolaborasi dengan guru-guru yang lain? Iyalah Bu, iya? kita harus berkolaborasi iya, ya. Bu ya. Nanti akan saya minta bantuan berkolaborasi dengan guru TIK atau operator sekolah mungkin yang ahli dalam IT untuk menolong saya di dalam proses workshop tersebut gitu. Oke, baik Bu ya. Berarti Ibu akan melaksanakan workshop dengan kolaborasi dengan guru-guru yang di Iya, sekolah ya Bu betul. ya. Oke. Bu Uwi, dari percakapan ini kita sudah melakukan percakapan ini Iya. ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih? Apa yang sudah Ibu dapatkan? Mungkin saya ingin mendapatkan perubahan-perubahan dalam penyampaian materi kepada rekan-rekan guru saya di sekolah melalui proses mentoring nantinya ya Ibu ya. Terus Iya, mungkin dan supaya untuk workshop kedepannya, ya. supaya Iya. kedepannya guru-guru tersebut mengajar lebih bervariatif nantinya. Oke, ya baik ya Bu Uwi ya. Berarti Bu Uwi udah dapat gambaran ya tentang bagaimana membuat guru-guru melakukan penyampaian pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Iya. Oke, nanti saya tunggu deh kabar dari Bu Uwi. Cerita-cerita tentang Bu Uwi tentang aksi nyata yang sudah Ibu lakukan ya Bu ya. Oke Ibu. Oke, baiklah. Percakapan kita harinya sepertinya sudah selesai ya Bu Uwi ya. Iya. Semoga saya doakan semua rencana Ibu Uwi dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu sudah mau meluangkan waktunya. Iya Bu ya. Oke Bu Uwi, oke deh Bu Uwi, sampai di sini dulu. Semoga kita dapat mengobrol lagi di lain waktu ya Bu. Oke, terima kasih Bu Ica. Iya, terima kasih kembali Bu Uwi. Iya. Selamat siang Ibu Ica. Iya, selamat siang Bu Septi. Ibu sudah melakukan coaching ya Ibu dengan Ibu Ruri. Baiklah, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Ica tentang observasi yang telah Ibu berikan kepada coach Ibu. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait indikator yang telah Ibu inginkan? Baik Bu Septi, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Ya. dengan alur Tirta Ya. dengan menanyakan tujuan, identifikasi, Ya. rencana aksi dan tanggung jawab, Ya.
sehingga alutsista tersebut coaching dapat menggali dan menemukan solusi dari permasalahan coaching saya tersebut. Baik, oke Bu Ica. Saya sebagai observer tentu telah memperhatikan coaching yang telah Ibu lakukan. Ibu Rui telah melakukan coaching dengan alutsista. Kemudian Ibu sudah berusaha menggali coaching Ibu tersebut untuk dapat menemukan solusi dan masalah yang dialami coaching Ibu tersebut. Kemudian pertanyaan terakhir ya yang akan Ibu tanyakan kepada Bu Ica. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan terkait coaching yang telah Ibu lakukan gitu? Iya Bu Septi, dari coaching yang sudah saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya harus bisa lebih memahami lagi coaching saya, sehingga saya dapat melakukan coaching itu dengan lebih baik lagi Bu. Baik, berarti kompetensi yang Ibu kembangkan itu lebih memahami lagi ya coaching Ibu, sehingga kita dapat melakukan coaching dengan baik. Baik Ibu, terima kasih Bu Septi. Sama-sama Bu Ica, lebih tingkatkan lagi ya Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih telah menonton video kami Coaching Supervisi Akademik. Salam dan bahagia.